kembali anak-anak. Jadi semoga anak-anak ada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan apapun, sehingga anak-anak dapat melakukan kegiatan seperti biasa ya. Pada hari ini materi yang akan Bapak sampaikan itu merupakan suatu bagaimana cara menggabung materi-materi yang sudah pelajari menjadi suatu dokumen ya. Jadi menggabung antara tabel, kemudian ada word art, kemudian ada grafik ya, kemudian ada folder ya dalam satu dokumen ya, sehingga akan mengulang materi-materi yang sudah menjadi materi-materi yang dokumen yang menarik ya. Contohnya seperti yang Pak Guru sudah buatkan seperti ini nanti. Nah, nanti anak-anak bisa mencoba membuat seperti ini ya, bagi membuat naskah dokumen ya, yang terdiri dari ada folder ya, folder halaman ya, nanti sudah pernah ya. Nah, kemudian ada word art ya, word art ya. Kemudian ada teks ya, kemudian ada gambarnya ya, kemudian ada tabel ya, kemudian ada grafik ya. Nah, ini materi-materi yang dulu itu sudah anak pelajari ya. Nah, kita akan gabung menjadi suatu dokumen ya yang cukup menarik ya. Nah, nanti anak-anak bisa kembangkan lagi ya dengan dokumen-dokumen yang lain ya. Jadi ini sebagai contoh ya, Pak Guru demokan dulu, nanti selanjutnya anak-anak bisa buat seperti ini ya, atau juga bisa membuat yang lainnya ya, sesuai dengan kreasi dan kemampuan anak-anak sendiri ya. Jadi bisa kembangkan, jadi harus seperti ini ya, contohnya ya. Tadi anak-anak bisa kreasikan lagi biar lebih menarik ya, sesuai dengan kemampuan anak sendiri ya. Nah, bagaimana cara membuatnya ya? Nah, kita akan coba ya. Nanti selanjutnya nanti anak-anak bisa mencoba di rumah ya. Jadi diperbesar dulu ya. Nah, nanti aku akan contohkan di bawahnya ya. Nah, ini untuk Pak Guru kan split aja ya. Nah, ini dua halaman di atas dan halaman di bawah ya. Nah, ini. Nah, caranya ini pertama tentukan dulu pada suatu slide ini ya, kertasnya ya, kertas apa yang akan digunakan ya, pada segini berapa ya. Nah, seperti ini misalnya anak masuk dulu ke layout ya. Nah, masuk ke page setup ya. Nah, yang Pak Guru gunakan ini ada Microsoft Word 2019 ya. Ini kalau yang 2010 juga mungkin bersama ya, dan cari di page setup. Nah, di situ ya nanti tentukan ini ada margin ya, menentukan batas tepi-tepinya ya. Atasnya berapa, kirinya berapa, kanannya berapa ya, bawahnya berapa ya. Nah, kemudian ini papernya ya, kertas yang gunakan kertas apa ya, saya gunakan dicetak ya. Nah, kita gunakan margin ya, dari Pak Guru gunakan margin yang standar aja ya, yang 2,54 ya. Nanti kalau anak mau mengubah ini tinggal menggeser ke atas dan ke bawah ya. Itu, tapi ya tinggal geser. Misalnya mau 3 cm jadi tinggal geser ya. Jadi Pak Guru gunakan yang 2,54 ya. Tadi boleh diketik juga ya, tapi kalau diketik nanti harus anak samakan ya. Kalau yang menggunakan titik di sini ya, gunakan titik, kalau koma gunakan koma ya, ini sesuai dengan yang telah ditekan ya. Jadi kalau atau juga bisa digeser ini. Kalau menambah geser ke atas, kalau mengurangi geser ke bawah ya, gitu. Nah, itu ya. Nah, kemudian kalau papernya ya, jenis kertasnya ya, anak gunakan ini, tinggal pilih ini ya. Jadi kertas apa yang anak mau pakai ya, tinggal pilih ya. Nah, kalau tidak ada ini anak bisa juga menggunakan custom ini ya. Misalnya kalau tidak ada yang F4 itu folio ya. Yang kita kenal ada yang quarto ya, ukurannya 21 x 29 ya. Ada juga yang letter ya, 8,5 x 11 inci ya, atau 22 x 28 cm ya. Nah, kalau tidak ada F4 nya ya, atau folio, jadi anak-anak bisa juga membuat pakai custom ya, custom size ya. Jadi lebarnya tetap 21,59, cuma masalah tingginya aja ya. Kalau folio itu ukurannya 33 ya, jadi ini kurang aja 33,1 cm ya, 1,1 cm base itu oke
Ya, ini lihat di bawahnya sudah ada. Kita pakai yang portrait, ya. Dari landscape itu yang melebar kayak gini. Ya, kita pakai yang portrait yang berdiri. Habis itu oke. Ya. Nah, setelah itu anak-anak tinggal ketik naskahnya, ya. Nah, jadi ya, mulai dari ini ya, pedagang beras, bikin kepoknya. Ya. Nah, kalau kurang besar jadi nanti bisa dirubah setelah ini, ya. Oke. Nah, kita ubah lagi ke Justif ini, ya. Jadi anak untuk mengubah ini juga bisa menggunakan yang ini peralatannya, ya. Jadi kalau mau tengah pakai yang ini atau Ctrl E, nah, atau Ctrl J, jadi gunakan yang ini, ya. Nah, setelah itu tinggal diketik, ya. Seorang pedagang beras, toko beras, ya, bukan pedagang beras. Ya, pemilik toko beras, ya, akan membeli, ya. Kita perlu besarkan dikit, ya, supaya lebih jelas. Nah, ya, sama juga, jadi dibesarin, ya. Kemudian membeli beras, ya, untuk persediaan barang pada berikutnya, ya. Nah, nanti anak-anak bisa langsung ketik, ya. Jadi bisa ketik sendiri untuk selanjutnya, ya. Yang penting jangan menekan enter, ya, sebelum pergantian paragraf, ya. Jadi seperti ini misalnya anak-anak kalau mau ke bawah, jadi diketik ya terus bulan beras untuk, ya, bulan Agustus. Nah, gitu, ya. Jadi tinggal ketik aja, ya. Jadi jangan menekan enter sebelum pergantian alinea atau paragraf, ya. Nah, ini untuk mempercepat. Jadi selanjutnya kan yang nanti bisa mengetik, ya. Untuk mempercepat Pak Guru langsung ke kopinya ini dan lebih cepat karena kopinya, ya. Nah, itu, ya. Nah, setelah itu selanjutnya, ya, kalau anak-anak mau membuat gambarnya bisa ditambahkan sebentar, ya. Anak-anak bisa cari gambar di internet, ya. Habis itu kita akan membuat judul tabel. Nah, tabelnya anak-anak bisa buat belakangan atau bisa juga buat pada saat menyusun grafik, ya. Jadi bisa juga karena ini di Word, ya, anak-anak misalnya di Word itu untuk membuat grafik itu tabelnya dikasih model template, ya. Jadi nanti anak-anak tinggal mengisi dulu tabelnya, angkanya, ya. Ini merubah sesuai dengan yang anak ingin buat grafiknya, ya, seperti yang sudah Pak Guru ajarkan, ya. Kita buat judulnya dulu, ya. Kita pakai tengah-tengah, ya. Sekian bulan beras, ya. Ya, beras bulan Juli, ya. Nah, untuk membuat grafiknya dan tabelnya kita langsung membuat grafik dulu, ya. Nanti tabelnya bisa dibuat di belakangan, ya, atau di copy langsung dari Excel-nya, ya. Ya. Ini grafiknya, ya. Nah, selanjutnya anak-anak setelah itu kita akan membuat grafik, ya. Jadi untuk membuat grafik anak-anak masuk tinggal ke insert ini. Insert, kemudian ke chart ini, ya. Jadi grafik ke diagram, ya. Nah, setelah itu anak-anak mau grafik modelnya grafik apa, ya, kan sudah pernah buat ini, ya, grafik kolom atau garis atau lingkaran, ya, tinggal diklik, ya. Ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Nah, kita coba yang sesuai dengan contoh itu yang grafik batang atau grafik kolom, ya, dengan 2 dimensi, ya. Ini habis itu tinggal oke aja, oke, ya. Nanti anak-anak akan nah, ini. Jadi ini maksudnya, ya. Jadi anak-anak akan disajikan angka yang standar oleh aplikasi Word-nya, ya. Jadi dia tabelnya, datanya itu berada di Excel, ya. Nah, nanti data ini anak-anak sesuaikan dengan tabel yang anak miliki, data yang anak miliki, ya. Nah, seperti Bapak katakan dulu, untuk membuat grafik itu harus ada punya
data berupa teks dan angka ya. Nah, jadi kalau angkanya ini kan angka standar, jadi kalau anak tidak mau buat grafik sesuai dengan tabel yang anak miliki, tinggal dimasukkan ya. Jadi ini dirubah ya. Di sini titik nama barang ya. Ya, kalau kurang lebar, anak-anak diperlebar. Cara memperlebar, taruh sini. Setelah munculkan apa berkepala 2, tekan geser. Nah, ya. Kemudian ini jenis itunya, I46. Kemudian ada IR42 ya, jenis berasnya ya. Ada lele ya. Kemudian ada pandan wangi ya. Nah, ini nama ini jenis beras ya. Beras merah. Nah, itu ya. Nah, kemudian angkanya yang di sini ini bisa diperlebar duluan juga boleh ya. Ini persediaan ya, langsung ke persediaan dalam kilogram ya. Itu. Nah, kalau kurang lebar taruh di sini ya. Itu setelah muncul nama berkepala 2, tekan geser ya. Boleh diperlebar boleh. Kemudian ini juga boleh diperlebar. Ini penjualan atau terjual ya boleh. Jual dalam ya. Nah, sedangkan ini kan tidak dipakai ya karena kita punya 3 kolom ya, nama beras, persediaan dan terjual. Jadi ini dihapus ya. Caranya di blok dulu. Habis itu klik kanan ya. Jadi klik kanan mouse-nya. Habis itu pilih delete ya. Kemudian pilih delete kolom. Ya. Ya. Pilih kolom sehingga tabelnya grafiknya langsung merubah. Nah, itu. Ya. Nah, itu. Jadi ini belum muncul grafik lagi satu ya karena angkanya belum masuk ya. Jadi anak-anak masukkan angkanya sesuai dengan yang miliki. Yang pertama ada 400 kilogram ya. Nah, itu langsung kan berubah grafiknya ya. 400, dia ada 600, dia ada 300. Nah, itu persediaannya. Nah, yang terjual ini ada 180, kemudian 80, kemudian 650, kemudian 380, kemudian 70. Nah, itu yang terjual ya. Nah, anak juga bisa lihat grafiknya ya. Jadi sudah keluar ya. Nah, nanti anak-anak tinggal menyalin tabel ini supaya tidak membuat lagi ya. Atau dibuat di Word, kemudian lagi di Excel juga bisa ya, sekalian latihan. Tapi kalau anak mau buat sekali aja bisa juga ya. Nah, itu habis itu anak kalau mau ini di copy ya supaya ada ini jadi ya diatur dulu, besar juga boleh ya. Ya. Kalau mau isi garis tinggal anak klik kanan, kemudian ada format cell ya, folder ya, pilih outline, kemudian inside ya. Nah, kalau garis mau dibesar juga boleh ya. Mau di lagi jadi oke. Nah, kalau mau ngisi warna boleh juga langsung isi warna sini juga boleh ya, di sana di Word juga boleh ya. Caranya juga sama, jadi klik kanan masuk ke format cell. Nah, ini ke fill ya, sama juga di sini ada fill juga. Warnanya Anda tinggal pilih warna yang mana ya. Oke. Nah, kalau anak-anak mau menaruh langsung di Word-nya ya, tabelnya ya. Sebenarnya di Word juga bisa namanya data tabel ya, dimasukkan di ininya ya. Cuma nanti pengaturannya agak kurang bagus ya. Ini tinggal di copy aja, jadi di blok dulu, di blok, ya klik kanan, klik copy, ya. Jadi taruh di Word-nya, ya. Boleh di atasnya atau di bawahnya, ya. Kalau di atasnya tinggal ini enter, ya. Nah, kemudian taruh di sini. Itu di klik kanan, pasti. Nah, ya.
kemudian ini dibuat jadinya ya, grafiknya ya. Nah, ini Pak Guru hilangin dulu gitunya ya, supaya lebih mudah. Ini Pak Guru remote ya. Nah, kemudian kita buat yang tadi itu. Nah, ini grafiknya supaya mudah anak-anak memindahkan ya. Itu di ini tag wrappingnya pakai tag top and bottom ya. Nah, ini di share ya. Kemudian ya ini tabelnya ya. Nah, tabelnya anak tinggal atur aja posisinya ya, kalau kurang lebar atau kurang besar, jadi tinggal diperlebar ya. Lebar, caranya tinggal geser aja. Nah, geser. Ditaruh. Nah. Ya. Ini kalau mau ke tengah, ya. Nah, dia tinggal di blok yang. Oke. Nah, kalau Nana mau ngubah warnanya ini juga bisa dirubah misalnya ke yang ini. Ini hurufnya juga bisa besar ya, mau kembaliin silakan. Ini hurufnya mau dirati ya, jadi silakan Anda dirubah sesuai dengan penggunaannya ya. Nah, ya. Ini juga sama kalau mau diperbesarin ini ya, pakai cara-cara yang sudah ya. Kalau mau spasinya diperbesar tinggal dibesar. Nah, selanjutnya adalah tinggal mengisi komponen grafiknya ya. Jadi ini gitu. Iya, coba di sebelah pakai. Nah, jadi tinggal anak menambahkan komponen grafiknya ya. Jadi komponen grafiknya, jadi isi judulnya, kemudian isi legendnya, kemudian isi angka ya, angka di masing-masing puncak tabel ya. Nah, caranya tinggal masuk ke desain ini, kemudian masuk ke add komponen ini. Ini ada elemen, kemudian ini ada untuk mengisi judul, Anda masuk ke akses title ini. Ini sudah ada judulnya, tinggal mengganti judulnya langsung ya. Nah, judulnya ini ada grafik yang besar, grafik. Nah, judulnya sih langsung sesuai dengan tabelnya ya. Grafik sekian dan virtual. Untuk bulan Juli. Nah, kemudian kalau anak mau mengisi judulnya di bagian bawah, untuk sumbunya ya, ini kan ada sumbu X sama sumbu Y ya. Jadi anak masuk juga sama, masuk ke diklik dulu grafiknya ya, supaya bisa masuk ke desainnya. Nah, habis itu anak masuk ke add chart elemen ini. Ya. Kemudian untuk yang di sumbu ya, ini masuk ke akses title ini. Nah, ini yang horizontal, ini yang di bawah. Sedangkan yang vertikalnya yang sebelah ini. Tinggal klik, nah kemudian tinggal mengganti judulnya. Nah, kalau di bawah ini isi nama beras, nah nama berasnya. Nah, kemudian kalau yang di sebelah yang sumbu Y-nya, nah ini
Jadi ini jumlah berasnya ya, jumlah beras ini hapus jumlah beras. Nah, kemudian untuk supaya mempermudah ya membacanya ya, berapa beras yang tersedia, kemudian berapa beras yang terjual ya. Jadi Anda bisa mengisi nilai masing-masing puncak ya, gitu. Jadi untuk mempermudah, sebenarnya juga bisa tinggal ditarik ke kiri, ke sembunyi ya. Nah, seperti ini misalnya IR46 ya, persediaannya ada 400. Nah, ini IR46 ya, yang warna biru ya. Kalau Anda tarik ke kiri itu 400 ya. Jadi coba diperbesar. Nah, ya. 400, sedangkan yang terjual adalah 180 ya. Nah, ini masih agak susah juga membacanya. Untuk mempermudah, anak-anak juga bisa mengisi nilai masing-masing grafik batang ini ya. Nah, caranya tinggal masuk juga ke elemen ini, namanya data label ya. Data label ini ada yang di tengah-tengah ya. Coba diperlihatkan ya. Nah, ini tengah-tengah ya nilainya ya. Nah, nanti kalau anak ingin mengisi supaya ke data puncak ya, gunakan yang ini percent n ya. Nah, jadi, ya. Atau juga yang lain juga boleh dicoba. Ini ada yang inside, sana di dalam. Nah, ini tinggal dipilih ya, mau yang mana ya, sesuai dengan selera anak sendiri ya. Nah, kalau sudah seperti itu ya, anak-anak tinggal mudah membacanya kan. Jadi mudah membaca dan berapa beras yang tersedia ya, berapa yang terjual ya, untuk masing-masing nama beras ya. Nanti kalau anak ditanya ya, membaca grafiknya ya, jadi di antara beras itu yang mana yang persediaan yang paling banyak, dan juga yang terjual yang paling banyak ya dalam bulan Juli, dan juga yang beras yang paling kecil yang terjual ya, yang paling sedikit. Akan bisa lihat ya, ini ada beras jenis Rojo Lele ya, Rojo Lele yang ini 650 kg ya, yang terjual bulan Juli yang paling banyak ya. Yang paling rendah ya penjualannya adalah beras merah, ini sebanyak 70 kg ya. Nah, itu kan lebih mudah membacanya ya. Nah, itu caranya untuk membuat ini ya. Nah, selanjutnya anak-anak kalau ingin menambah gambar ya, supaya lebih lengkap ya, anak-anak tinggal tambahkan gambar ya. Nah, gambarnya anak bisa cari di internet ya, internet gambarnya sesuai dengan naskahnya ya. Dalam hal ini kan tentang beras ya. Jadi, tinggal memasukkannya. Jadi untuk memasukkan gambar, anak masuk ke menu Insert, kemudian Picture ya. Ya, karena anak mencari gambar dari luar ya. Nah, ya. Kemudian di mana ditaruh gambarnya ya. Kemarin Pak Guru sudah siapkan gambarnya. Ya, kalau tidak ada tinggal dicari di internet. Ya. Gambar. Kemudian ya. Nah, tinggal atur ya. Jadi ingat, setiap anak menambah gambar ya, jadi gunakan pengaturan gambar ya, dengan memilih wrapping tag ini ya. Jadi materi-materi yang sudah itu dipraktekkan ya. Jadi untuk memasukkan gambar, untuk mudah untuk mengeditnya ya, Anda masuk ke wrapping tag ya, white square, tick ya, throat ya. Tadi di ya. Kalau tanpa demikian Anda susah mengaturnya ya, mau memindahkan, mau menggeser, mau besar, mau kecil ya, susah ya. Jadi caranya tinggal klik gambarnya. Jadi kalau ini akan muncul kan, muncul ya. Jadi klik gambarnya. Nah, ini akan masuk ke wrapping tag nih ya. Wrapping tag ini ada gambar anjingnya itu ya. Kemudian Anda pilih ya. Nah, kita coba pakai yang square. Nah, kalau square ini Anda mudah memindahkan ya. Nah,
kalau mau kecil, ingat itu ditaruh di pojok-pojok itu, ya. Setelah muncul nafas kepala 2, tekan geser. Nah, itu kecil. Nah, setelah dia kecil, anak-anak mau pindahkan taruh di tengah, nah, silakan ya. Nah, demikian ya. Selanjutnya kalau anak ingin membuat ini menjadi word art ya, judulnya tinggal di blok aja. Nah, dengan berhasil di blok, setelah itu Anda masih ingat masuk word art ya, masuk insert, kemudian ini ada word artnya ya, insert word art. Nah, tinggal pilih ya jenis yang mana ya, tinggal pilih sesuai dengan kesenangannya ya. Nah, misalnya seperti ini, tinggal klik ini. Seperti ini ya. Nah, supaya mudah mengaturnya sama juga anak-anak, pilih yang wrapping tag ya. Nah, kita pakai yang top and button ya, supaya bisa nih ya. Nah, supaya tengah-tengah anak-anak bisa masuk ke format line ini, nah, line center ya. Nah, supaya ada warnanya ya di backgroundnya ya, jadi bisa juga anak-anak masuk ke sipil ini. Ya, bisa diisi warna. Nah, ya. Nah, kalau mau mengisi efek juga boleh, silakan anak isi efek hurufnya ya. Dan di efek hurufnya itu masuk ke sini. Ya, di tag efek. Ya, tetap juga masuk format. Anda masuk ke tag efek ini. Anda mencari ke transpose. Nah, ini ada model-model ya. Kalau anak mau model yang ini, nah, seperti itu dia. Ya. Kalau yang model yang ini masuk ke transpose ya, model yang ini, nah, ya, jadi di pilih tag effect, pilih transpose, transform ya, ini ya, jadi mau yang mana ya, tinggal kita pilih. Nah, itu untuk menambah yang word artnya sudah ada. Kemudian ini kalau anak mau diperbesar ukuran hurufnya, silakan masuk ke kemudian ini. Nah, jenis hurufnya tinggal anak pilih ya. Model yang misalnya berada timbul, ya silakan. Mau ngisi warna, ya gunakan materi yang sudah nih, ya. Isi warna merah silakan. Ya. Nah, ini grafiknya. Ya, grafiknya kalau anak mau di edit ya, supaya ada bingkainya, ini sudah muncul format per area ini ya, jadi bisa ditambahkan ya, tambahkan untuk yang grafiknya ya. Nah, ini ada filenya, kemudian ada kalau mau ngisi filenya, ini tinggal isi warnanya ya. Ini ada fill bordernya, ini ada yang ini ya, bordernya kalau anak nih supaya lebih tebal ya, tinggal ini juga widthnya ini. Nah, lebih tebal ya. Kalau mau lebih tipis ya kan ya. Nah, gitu. Ini yang pinggirnya. Jadi yang mana anak pilih itu yang ini ubah ya. Warnanya juga anak bisa mau ubah, misalnya warnanya pakai warna merah. Nah, ya. Kalau yang fillnya ya warna ini ya. Jadi kalau warna ini yang di luar mau diubah, ini tinggal pilih misalnya pakai salib. Nah, ini. Ya. Ini warnanya apa? Misalnya warnanya mau dipakai warna yang okay. Kalau tidak mau isi warna ya pilih yang no fill in ya. Jadi anda sesuaikan. Nah, kemudian untuk tag yang di bawahnya anda tinggal klik biasa ya, seperti biasa, tinggal anda diketik di bawahnya ya, di enter lagi, silakan diketik ya. Nah, itu sambil anda belajar untuk mengetik ya, membuat naskah, anda juga bisa membaca grafik dan label ya. Jadi dari penjualan seperti ini ya, kalau anak baca, jadi yang jenis nama beras yang mana paling banyak terjual ya untuk bulan Juli adalah beras Rojo Lele ya, 650 ya. Yang paling rendah ada beras merah 70 kg ya.
dari grafiknya juga bisa dilihat ya. Nah ini yang warna kuning ini yang terjual, ini yang sudah ada, yang warna biru itu yang persediaan, yang warna coklat yang itu yang terjual ya. Yang terjual yang paling besar adalah jenis beras adalah Rojo Lele, yang paling rendah adalah beras merah ya. Nah untuk tag yang di bawahnya tinggal diketik ya gitu. Udah anak ya. Jadi yang untuk yang di bawahnya anak tinggal diketik ya. Jadi supaya mudah tinggal kalau aku tinggal ketik nih. Kan tinggal ketik bisa di bawahnya kan. Jadi ketik bisa biasa ya. Tinggal ini. Ya, nah kalau mengatur spasinya ya tinggal rubah ya. Misalnya kalau mau spasinya 1,5 ya diblok dulu. Habis itu ini dipilih ya. Nah ini 1,5 dia. Kalau mau 1 spasi ini klik. Nah, ya. Kalau mau 1,5 tinggal ini rubah. Ya. Ini ada di atas paragraf ini ada untuk pengaturan spasi. Yang jelas anak-anak dipilih dulu, di blok dulu ya. Di blok dulu sama seperti ini ya. Kalau anak mau ini ubah tinggal pilih. Ya. Nah, mau 1 spasi tinggal klik. Ya. Kalau mau 2 spasi tinggal klik. Nah, kemudian untuk yang mewarnai ini kan sudah pernah ya, jadi blok yang mana mau diwarnai, jadi di blok ya. Nah, mau cat tebal atau miring ya, jadi gunakan yang pastas yang sudah. Nah itu ya, nah, jadi gampang untuknya, tinggal anak sekarang tinggal mengembangkan lagi ya. Jadi coba dengan materi-materi yang lain ya, mungkin anak-anak punya pengalaman sendiri di rumah ya, bisa diketik ya. Dilengkapi dengan gambar, kemudian kalau ada tabelnya, datanya tinggal lengkapi ya, kemudian bisa dilengkapi dengan grafik ya, gitu sehingga naskahnya lebih menarik ya, tidak berupa teks aja ya, tidak berupa teks aja sehingga seperti ini ya. Nah, ini yang Pak Guru yang dari contohnya yang duluan, kemudian ini. Nah kalau grafiknya, nah kalau mau ubah warnanya tinggal sesuaikan ya, sesuaikan ya. Nah demikian dari Pak Guru ya. Nanti kalau kurang jelas ya, kurang paham, nanti ditanyakan lagi pada saat pertemuan Meet ya. Nah Pak Guru akhiri dengan pranama sandi ya. Om Santi Santi Om.